Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena pada hari ini tidak hanya sebatas nikmat sehat walafiat, nikmat mampu untuk bergerak, nikmat untuk beraktivitas, tapi juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di masjid ini itu mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu telah kita lakukan bersama puasa Ramadan yang ke-6 hari ini, Pak ya. Kemudian sekarang masuk ke malam yang ke-7. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan, diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah hingga ujungnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Kemudian tidak pernah kita lupakan selawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Sehat semua bapak-bapak dan juga ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat di sini. Alhamdulillah sehat ya. Semoga terus diberikan kesehatan, baik jasmaninya, rohaninya, dompetnya, semua sehat ya. Amin ya. Kencang ya masalah. Iya, pada hari ini kita sudah hampir sepekan mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang biasanya masjid-masjid kaum muslimin dan juga semangat dalam beribadah ini agak kendur ketimbang hari-hari yang sebelumnya. Mungkin bukan di masjid ini, mungkin di masjid-masjid di awal pertama itu jamaah sampai meludak, di sini juga meludak insyaallah. Kemudian datanglah hari kedua, ketiga sampai ketujuh, akhirnya masjid tersebut itu mengalami kemajuan yang besar. Majunya sampai lebih ke depan karena orang-orang yang sudah meninggalkan masjid, tidak mengerjakan sholat tarawih dan lain sebagainya. Nah, bagi kita adalah penting kiranya kita untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah itu inginkan kita untuk bisa beribadah sampai ujungnya. Makanya Allah itu mudahkan kita untuk berpuasa Ramadan, walaupun ini wajib puasa, tapi yang ini adalah Allah mudahkan. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan atas kalian itu kemudahan, enggak perlu susah. Wa litukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan bilangan-bilangannya sampai ujungnya. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, agar di malam takbiran kalian pun bertakbir disebabkan kalian sudah melakukan ibadah seoptimal mungkin. Ini Allah inginkan kepada kita. Maka ya kita perlu sekali untuk banyak berjuangnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, beliau itu tidak hanya sebatas menyuruh kita untuk puasa dan beribadah-ibadah yang lain. Bukan hanya beliau juga ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaannya juga. Demikian pula tidak hanya beliau pun sebatas menjadi contoh terdepan, karena Nabi itu malah jadi contoh yang terdepan buat kita dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Tapi juga nyatanya Nabi itu memberikan kepada kita kiat-kiat bagaimana caranya kita menjadi insan muslim yang tangguh dalam berjuang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Banyak sekali kiat-kiat yang beliau sampaikan. Di antaranya adalah apa yang sering kita dengar dari para ustaz-ustaz ketika kultum mereka, yang dimana disampaikan hadits Nabi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa dia yang berpuasa Ramadan dengan iman, dengan ihtisab, maka Allah akan ampunkan dosa yang telah lalu. Hadits ini tidak hanya berkaitan dengan sebuah berita yang menggembirakan tentang pengampunan dosa, tapi juga ini merupakan sebuah kiat-kiat kalau kita ingin diampunkan dosanya oleh Allah, kita berpuasa Ramadan. Bagaimana caranya kita bisa berpuasa, sholat tarawih dan istiqomah? Nah, Nabi ajarkan ada dua cara di sini. Pertama adalah pastikan kita puasanya, pastikan
Maka kalau kita ingin istiqomah ya, dalam puasa kita, pastikan kita enjoy dari puasa kita itu. Jangan kita merasa beban. Kadang kita malah bikin beban sendiri itu ketika puasa. Contohnya sekarang hari yang ke-7 ya Pak, kita bikin status misalnya, alhamdulillah 23 hari lagi lebaran. Udah dihitung tuh lebaran, padahal masih jauh. Belum lagi juga amalan. Ya kadang kita sholat tarawih itu agak males. Kenapa Pak Ustaznya panjang bacanya? Justru dengan panjang bacanya mudah-mudahan pahalanya akan berlipat ganda. Amin kalau pada alamin. Ada Ustaz baru baca pertama ya Pak, ya baru aja mulai itu sholat. Kemudian Ustaznya baca alif lam mim, apa yang terasa kira-kira? Oh lama ini berarti. Jam 10 udah ada nih. Ini gimana kita bisa istiqomah ya, beribadah kepada Allah lewat sholat tarawih, sedangkan kita beban. Padahal tatkala kita tarawehan itu akan diberikan pahala yang banyak, pengampunan dosa dan lain sebagainya. Insyaallah taala. Ini mungkin yang kami sampaikan. Jadi semangatnya beribadah. Demikian pula semangat istiqomah untuk tarawih. Insyaallah bisa ya Pak. Nah, ibu bisa ya. Insyaallah. Sejak bisa kita tarawih hari ini. Ya. Mungkin kita seperti biasa tarawihnya, semoga dengan yang kebiasaan kita ini semakin istiqomah, ya akhirnya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin